Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adinda Fajra, G701-17063, dan teman saya Nurhayati, G701-17167. Di sini kami ingin menjelaskan tentang obat diazepam. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, Like, dan komen. Di sini saya mau menjelaskan apa itu diazepam. Diazepam merupakan obat dari golongan benzodiazepin. Diazepin ini merupakan obat yang paling banyak digunakan sebagai obat anti-anksiolitik. Obat ini juga telah menggantikan posisi barbitura dan meprobamid sebagai obat anti cemas, dan dikarenakan benzodiazepin ini masih lebih aman dan juga efektif. Mekanisme kerja dari diazepam: bekerja pada sistem GABA dengan memperkuat fungsi hambatan neuron GABA. Reseptor benzodiazepin dalam seluruh sistem saraf pusat terdapat dengan kerapatan yang sangat tinggi, terutama dalam korteks otak frontal dan oksipital, di hipotalamus, dan dalam otak kecil. Efek samping dari obat diazepam yaitu sedasi, kelemahan otot, dan aktasia. Adapun efek samping yang jarang timbul seperti vertigo, sakit kepala, bingung, depresi, perubahan libido, tremor, gangguan visual. Dan efek samping yang sangat jarang itu dia seperti gangguan darah. Selanjutnya, dosis diazepam. Untuk penggunaan oral, dosis diazepam itu sebanyak 1-5 mg. Selanjutnya, farmakokinetik diazepam. Yang pertama, absorpsi diazepam. Absorpsi diazepam digunakan untuk mengobati kecemasan atau gangguan tidur. Diazepam diabsorpsi dengan baik di saluran cerna. Secara oral, onsetnya 30 menit dengan waktu puncak 1-2 jam. Dan durasi 2-3 jam secara intravena. Onsetnya itu 1-5 menit. Waktu puncaknya 15 menit dan durasi 15-60 menit. Pada pemberian secara intramuskular, onsetnya 15 menit, waktu puncaknya 30-90 menit. Dengan durasi yang sama, 30-90 menit. Yang kedua yaitu distribusi dari diazepam. Transfer sedatif hipnotika di dalam darah merupakan proses dinamis di mana molekul-molekul obat masuk dan keluar jaringan pada kecepatan yang bergantung pada aliran darah, perbedaan konsentrasi, dan permeabilitas. Kelarutan dalam lipid memegang peranan penting dalam menentukan kecepatan di mana sedatif hipnotika tertentu memasuki saraf pusat. Diazepam lebih mudah larut di dalam lipid sehingga mudah bekerja pada sistem saraf pusatnya lambat. Yang kedua yaitu distribusi dari diazepam. Transfer sedatif hipnotika di dalam darah merupakan proses dinamis di mana molekul-molekul obat masuk dan keluar jaringan pada kecepatan yang bergantung pada aliran darah, perbedaan konsentrasi, dan permeabilitas. Kelarutan dalam lipid memegang peranan penting dalam menentukan kecepatan di mana sedatif hipnotika tertentu memasuki sistem saraf pusat. Diazepam lebih mudah larut di dalam lipid sehingga mula kerjanya pada sistem saraf pusat lebih lambat. Yang ketiga yaitu metabolisme diazepam. Obat golongan benzodiazepin dimetabolisme secara ekstensif oleh kelompok enzim sitokrom P450 di hati, terutama CYP3, A4, dan CIP2CI9. Beberapa benzodiazepin seperti oxazepam dikonjugasi langsung dan tidak dimetabolisme oleh enzim tersebut. Yang terakhir adalah ekresi. Diazepam diekresi melalui urin baik dalam bentuk bebas maupun terkonjugasi. Diazepam diekresi dalam urin sebagai glukronik atau metabolit. Waktu eliminasi plasma akan memanjang pada geriatri dan pasien dengan gangguan liver. Pada sebagian besar kasus, perubahan fungsi ginjal tidak memiliki efek yang kuat terhadap eliminasi obat induk sebagai yang dikeluarkan melalui hemodialisa. Selanjutnya, farmakodinamik diazepam. Farmakodinamik, hampir semua efek benzodiazepam merupakan hasil kerja efek utama dari sedasi, hipnosis, pengurangan terhadap rangsangan emosi atau ansietas.
Misal farmakodinamik, hampir semua efek benzodiazepam merupakan hasil kerja dari efek utama sedasi hipnosis, pengurangan terhadap rangsangan emosi, relaksasi atau otot, dan antikonvulsi. Hanya 2 efek saja yang merupakan kerja golongan ini. Pada jaringan perifer, vasodilatasi koroner setelah pemberian dosis terapi secara intravena dan neuron muskular yang hanya terjadi pada pemberian dosis yang tinggi. Kasus diazepam. Untuk kasus diazepam, selama periode 5 tahun, konsumsi diazepam di Indonesia mengalami penurunan. Konsumsi tertinggi pada tahun 2010 sebesar 0,60 dan yang terendah pada tahun 2014 sebesar 0,12. Rata konsumsi diazepam pada tahun 2010 sampai 2014 sebesar 0,36 dan terjadi penurunan sebesar 80% jika dibandingkan dengan rata konsumsi global selama periode tahun 2011 dan 2013 sebesar 4,14. Maka rata konsumsi diazepam di Indonesia pada periode tahun yang sama hanya memiliki 9% dari konsumsi global. Konsumsi diazepam rendah dan ketersediaannya terbatas. Apakah pasien tidak diobati dengan diazepam atau kebutuhan diazepam digantikan oleh obat lain yang lebih baik dan lebih tersedia? Meskipun ketersediaan diazepam rendah, nampaknya hal tersebut tidak menimbulkan gejolak di pelayanan kesehatan karena masih ada pilihan lain.